Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara melakukan uji Wilcoxon Sign Rank Test atau biasa disebut dengan Wilcoxon Match Pair Test. Jadi bagaimana dan apa kepentingan dari pelaksanaan uji ini? Di sini sudah disampaikan bahwa ketika kita ingin membandingkan ada tidaknya perbedaan di antara dua kelompok data berpasangan, umumnya kita akan melakukan yang namanya uji paired sample t-test yang kemarin sudah kita pelajari di statistika parametrik. Apabila asumsi parametrik terpenuhi, tidak masalah kita akan melakukan uji paired sample t-test. Akan tetapi, apabila asumsi normalitas dari data yang kita miliki tidak terpenuhi, maka bukan berarti kita tidak bisa menganalisis data yang kita miliki dengan analisis statistik inferensial. Karena ada alternatif yang kita bisa gunakan. Nah, nama dari uji yang bisa kita gunakan di statistika non-parametrik untuk dua data berpasangan itu salah satunya yaitu uji Wilcoxon Sign Test ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan paired data ya, yang maknanya datanya berpasangan. Jadi kemarin uji paired sample t-test, itu uji normalitas itu tidak hanya dilakukan pada masing-masing datanya, tetapi harus dilakukan uji normalitas pada selisih antara dua kelompok data. Mungkin kemarin ada terlewat di bagian ini, nanti kita akan coba bagaimana caranya untuk mengetahui normalitas data pada data selisih. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan dari uji Wilcoxon Sign Rank Test ini, bahwa data yang akan dianalisis dengan uji ini harus berasal dari sampel yang acak, variabel dependent, berskala ordinal, interval, ataupun rasio, tetapi dia tidak berdiskusi normal. Ini kebalikan dengan yang uji paired sample t-test ya. Lalu variabel independen terdiri dari dua kategori dan harus bersifat berpasangan. Nah, intinya adalah data berpasangan, tetapi dia tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk ke teknis pelaksanaannya. Di sini saya sudah punya data yang akan kita uji cobakan untuk uji ini ya. Jadi di sini ada data perubahan kelembapan udara sebelum dan setelah reboisasi pada suatu kawasan. Nah, mungkin dalam ilustrasi data ini bahwa ada suatu kawasan yang menjadi suatu tempat untuk proyek perbaikan lingkungan dengan reboisasi gitu. Nah, parameter yang diukur salah satunya yaitu bagaimana kelembapan udara sebelum dan juga setelah reboisasi. Apakah reboisasi mampu untuk menjadikan suatu kawasan tersebut lebih baik kondisi lingkungannya? Nah, di sini ada pertanyaannya. Apabila semakin tinggi kelembapan udara mencerminkan kondisi lingkungan yang semakin baik, maka selidikilah apakah reboisasi yang telah dilakukan cukup efektif untuk memperbaiki kondisi hutan. Nah, dalam data ini kita bisa memahami bahwa arah pikirnya ketika nanti kelembapan udaranya naik, maka dapat simpulkan bahwa reboisasi cukup berhasil dalam menyelamatkan kondisi lingkungan gitu atau meningkatkan kualitas kondisi lingkungan. Nah, bagaimana apakah sebelum dan setelah reboisasi ini hasil pengukuran datanya itu berbeda nyata atau tidak? Maka kalau seumpamanya seperti ini kan kemarin kita langsung melakukan uji paired sample t-test. Nah, bagaimana caranya dan kenapa uji paired sample t-test itu tidak bisa digunakan dalam kasus data ini? Nah, itu yang akan kita coba pelajari. Caranya adalah tentu kita harus masuk ke SPSS dulu, lalu kita buat pelabelan di sini ya. Dua variabel, contoh di sini adalah langsung ya. Karena ini paired berarti dia pra.
dan pasca untuk yang setelah. Lalu kita lihat datanya, sebenarnya tidak ada koma, tidak ada koma. Nah, di sini saya kasih sebelum reboisasi. Ini setelah reboisasi ya. Lalu value-nya tidak ada, karena di sini kita tidak memberikan label, hanya penamaan untuk nanti langsung ke sini ya. Jadi di sini scale karena hasil pengukuran ya, terus di sini juga scale. Jadi keduanya itu adalah value yang terukur, kelembaban terukur gitu, tidak ada pelabelan di sini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, maka sudah ada di sini ya variabel yang kelompok data untuk pra dan pasca, kita tinggal kopikan saja dari sini. Oke, kemarin kalau kita sambil ingat-ingat waktu uji Parrot Sample T-Test, itu kan ketika kita melakukan pelabelan, ketika harus mengujinya ke bagian Parrot Sample T-Test, maka kita harus membalikkan lagi ya, membalikkan untuk pelabelan itu karena tidak bisa langsung dimasukkan ke variabel 1 dan variabel 2. Nah, maka di sini kita harus langsung saja masukkan pra dan pasca seperti ini, tidak ada pelabelan 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, maka kita harus periksa dulu apakah data ini normal atau tidak gitu, terdistribusi normal atau tidak. Nah, tetapi tadi ada catatan. Nah, uji normalitas itu dilakukan pada nilai selisih antara dua kelompok data. Jadi tidak hanya datanya, jadi bukan data pra dan paskanya, tetapi selisih. Nah, ini juga berlaku untuk yang uji Parrot Sample T-Test ya. Jadi bagaimana caranya? Karena di sini kan hanya ada pra dan pasca, belum ada selisih. Maka kita munculkan dulu ini ya kelompok data untuk selisih. Caranya seperti apa? Caranya ya macam-macam. Kalau seumpamanya bisa di Excel dulu, dicari selisihnya, ini min ini dan sebagainya. Tapi kita bisa langsung melakukannya di SPSS juga, yaitu dengan menu transform di sini ya, transform. Terus ada pilih compute variable. Nah, di sini kalian kasih namanya. Misal namanya difference. Difference ini maksudnya selisih atau bisa nama selisih terserah ya. Terus caranya adalah di sini caranya sebelum ya ini dimasukkan ke sini. Nah, ini kan data pra dikurangi setelah masukkan sini. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya adalah kita mau memunculkan ya satu lagi kolom di sini itu dengan nama di atas di sini nanti difference ya yang dihitung dari variabel yang ini atau data pra dikurangi pasca gitu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di OK. Oke. Di sini langsung ya kalau seumpamanya sudah muncul execute di sini ya. Itu maksudnya sudah berhasil untuk diekstrak ke sana. Jadi kita close saja ini. Nah, di sini sudah ada muncul kan, tadi 2, sekarang sudah 3. Dan ini adalah selisih, kalau kita bisa hitung sendiri ya, intinya bahwa min 8 itu dari pra minus pasca gitu. Nah, seperti ini, ke bawah. Contoh yang paling gampang ini 90, dikurangi 93, itu minus 3 hasilnya. Nah, itu difference-nya. Nah, selanjutnya apa? Kita harus menguji dulu apakah data yang di sini itu dia berdistribusi normal atau tidak gitu. Untuk menentukan apakah uji Parrot Sample T-Test yang harus kita gunakan ataukah uji yang kedua Wilcoxon yang akan kita pelajari di non parametrik ini gitu. Nah, di sini kita coba di analyze, lalu di descriptive statistic, lalu di explore.
Nah, masukkan saja semuanya ya di sini. Biar kita tahu nanti pembandingannya seperti apa, pola normalitasnya. Sebenarnya boleh saja yang dimasukkan hanya yang difference, tapi masukkan saja semua untuk melihat polanya. Di sini di bagian plot ya, di sini ya, pastikan tercentang normality plots with test. Lalu continue, baru oke. Okay. Nah, ini langsung muncul. Yang kita lihat di sini ada beberapa output ya, tapi kita langsung fokus di bagian yang sini, test of normality-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, test of normality ini menggambarkan bagaimana normalitas data kita kan. Kita pilih yang mana? Yang Shapiro Wheel, karena data kita kecil ya. Itu tadi ada berapa? Sekitar 15 mungkin ya. Itu 15 data, jadi kita pilih yang Shapiro Wheel. Terus dari sini kita interpretasikan hasil dari tes normality-nya. Data sebelum reboisasi ternyata dia signifikansinya 0,01. Ini kan lebih kecil dari 0,05 ya. Maka data sebelum reboisasi pra itu dia tidak berdistribusi normal gitu. Selanjutnya yang kedua, setelah reboisasi itu ternyata datanya juga 0,01, maka juga dia tidak berdistribusi normal karena kurang dari signifikansi. Harusnya kalau seumpamanya harus memenuhi distribusi normal itu kan harus lebih dari signifikansinya 0,05 ya value alfanya. Nah, di sini keduanya itu kurang dari nilai 0,05, maka kedua data sebelum dan setelah itu dia tidak berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya kita yang penting itu sebenarnya di sini di difference-nya atau perbedaan atau selisihnya. Nah, kita lihat signifikansinya ternyata juga 0,01 atau di bawah dari 0,05. Nah, ini yang menjadi penentu apakah kita harus menggunakan statistik yang parametrik atau non parametrik. Kalau seumpamanya di difference value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka maknanya berdistribusi normal dan kita masuk ke uji paired sample t-test. Tapi dalam kasus ini ternyata baik sebelum, setelah maupun difference-nya semuanya itu kebetulan di bawah 0,05 ya. Maka itu indikasi bahwa data kita tidak berdistribusi normal dan kita tidak bisa lanjut ke uji paired sample t-test. Nah, oleh karena itu kita menggunakan alternatifnya yaitu uji Wilcoxon. Itu ya. Jadi kenapa saya harus tadi mengklik semuanya, masukkan ke sini karena saya ingin melihat saja, mau menunjukkan kalau sebenarnya beberapa data itu bisa kejadian sama persis seperti ini. Jadi semuanya baik selisih maupun data aslinya itu dia semuanya tidak berdistribusi normal. Tapi ada juga yang satu itu berdistribusi normal, yang satunya itu tidak, dan difference-nya itu bisa jadi berdistribusi normal atau tidak gitu. Jadi di sini salah satu gambaran bagaimana data itu nanti kemungkinan bisa tidak berdistribusi normal semuanya, bisa berdistribusi normal semuanya, bisa salah satu yang tidak gitu. Nah, nanti kalau uji paired sample t-test penentunya itu adalah di difference-nya. Baik, kita close saja yang ini, maknanya kita tidak bisa melaju ke uji paired sample t-test, tapi kita menggunakan uji Wilcoxon ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita langsung ke analyze. Nah, pilih ke bawah karena kita mau melakukan uji non parametrik, di situ sudah ada tuh non parametric test. Kita pilih ke kanan. Terus di sini ada legacy dialogs ya. Lalu ke bawah kita pilih yang two related samples karena kita memiliki dua data berpasangan gitu kan. Jadi two related samples. Nah, di sini ini masih sisa yang kemarin harus di sini ya. Biarkan saja, yang intinya adalah nanti di sini kalau di sini kosong karena ini kebetulan saya sudah mencobanya sebelumnya. Jadi kalau seumpamanya defaultnya itu di sini kosong. Nanti caranya adalah ya masukkan saja sebelum di sini masukkan ke variabel 1, ya kan? Gitu. Jadi di sini masukkan ke variabel 1. Nah, yang ini masukkan ke variabel 2. Sorry, di sini
Nah, gitu. Jadi ini sebelum, data sebelum dan sesudah sudah masuk ya, harus dalam satu rows karena kita membandingkannya ini adalah variabel pertama, ini variabel kedua. Yang berpasangan itu harus dalam satu rows gitu ya, dan berbeda kolom, bukan di rows yang berbeda. Sedangkan difference-nya kita biarkan saja karena kita tidak periksa lagi, ini hanya sebagai penentu uji asumsi saja. Nah, lalu di sini ada pilihan macam-macam, kita pilih yang Wilcoxon karena kita mau melakukan uji Wilcoxon sign yang tadi ya, tesnya. Lalu tinggal di sini ya, mungkin deskriptifnya kita klik. Sudah, habis itu kita langsung oke saja. Nah, ini outputnya. Di sini deskriptif statistik seperti biasa, di situ menunjukkan data sebelum dan sesudah itu rata-ratanya seperti apa, minimumnya, nilai minimumnya, maksimumnya berapa, jumlah sampel yang masuk berapa, standar deviasinya berapa. Nah, di sini ada Wilcoxon Sign rank testnya ya. Ini bisa digunakan sebagai indikator bahwa ada perbedaan data sebelum dan sesudah itu polanya seperti apa. Misal, di sini ada output negatif rank gitu kan. Di situ ada 1A. A itu apa? Di sini sudah ada keterangannya. A itu bahwa data setelah reboisasi itu kurang dari sebelum reboisasi itu cuma ada 1. Jadi setelah reboisasi nilainya kurang dari sebelum reboisasi itu cuma ada 1. Maknanya hanya ada 1 data yang mengalami penurunan dari yang sebelum reboisasi ke setelah gitu loh. Nah, terus yang di sini positive ranks itu ada 14, maknanya yang B setelah reboisasi lebih besar dari sebelum reboisasi itu jumlahnya ada 14. Sedangkan yang ties ini ya, yang ties itu dia 0 di lambangan C. Kenapa 0? Itu setelah reboisasi sama dengan sebelum reboisasi itu berarti tidak ada data yang sama. Tidak ada kelembapan udara terukur yang sama antara data sebelum dan sesudah. Nah, ini totalnya data yang masuk 15. Nah, coba kita lihat di sini aja min rank-nya ya dan jumlah dari min rank-nya. Coba kita cross check dulu data ini di data yang raw datanya. Nah, kalau kita lihat kan di sini yang nilainya positif ini. Jadi cuma ada 1 ya. Jadi data yang menurun dari pra ke pasca itu cuma ada 1, sedangkan yang lainnya naik semua gitu kan, nilainya minus semua. Kan tadi ini adalah pra dikurangi pasca. Nah, itu adalah output yang menjelaskan ini gitu, yang ini tuh menjelaskan yang tadi itu. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, pengambilan keputusan dari uji Wilcoxon itu didasarkan pada nilai signifikansi signifikan to tailored-nya. Di sini ya, di tes statistiknya gitu. Nah, di sini ada tes statistik A itu merujuk ke Wilcoxon Signed Rank Test. Nah, coba kita balik dulu ke file panduannya. Ada pengambilan keputusan untuk uji Wilcoxon-nya bahwa ini ya, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka bernilai signifikan atau terdapat perbedaan di antara kelompok-kelompok data yang dibandingkan. Sedangkan jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 maka nilai tidak signifikan atau semua kelompok itu sama gitu. Maka di sini kita lihat saja. Nah, ternyata di sini nilai asim signifikan to tailored-nya itu 0,006. Nah, value ini tentunya kurang dari 0,05 sebagai batas taraf ini ya, ketelitiannya. Maka berdasarkan hasil uji Wilcoxon Science Rank Test ini, maka dua kelompok yaitu sebelum dan sesudah reboisasi itu dinyatakan berbeda secara signifikan atau berbeda nyata. Jadi terdapat perbedaan nyata di antara dua data sebelum dan setelahnya itu. Nah, kalau kita rujuk lagi, kesimpulan yang akhirnya seperti apa? Ya kita balik. Apabila semakin tinggi kelembapan udara mencerminkan kondisi lingkungan yang lebih baik, maka apakah reboisasi itu cukup efektif dalam memperbaiki kondisi hutan?
Nah, kita balik lagi ke deskriptif statistiknya. Oh, ternyata rata-rata volume-nya itu lebih tinggi di setelah reboisasi, sedangkan yang sebelumnya itu lebih rendah. Padahal keduanya itu secara statistik di sini Wilcoxon itu dia berbeda secara signifikan. Maknanya dalam hal ini reboisasi secara efektif dapat meningkatkan kelembapan udara atau reboisasi efektif dalam memperbaiki kondisi hutan yang diindikasikan dengan parameter kelembapan udara. Nah, mungkin itu ya untuk uji alternatif untuk dua data berpasangan tetapi data tidak bersih normal, yaitu dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk tutorial ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.